Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat yang kata Nabi adalah asqalas shalah, salat yang paling berat, salat yang paling susah dilaksanakan, dikerjakan alal munafikin, bagi orang munafik, yaitu salatul isya was salatul fajar. Ada dua salat yang orang munafik itu paling berat melaksanakan, isya dan subuh, Pak. Kalau yang lain tuh mungkin mudah, tapi yang berat itu subuh sama isya, Pak. Apalagi kalau subuh itu dingin, berat lagi tuh. Apalagi kalau dia pengantin hanya makin berat lagi, ya. Karena kalau pengantin itu taunya malam aja, dia nggak tahu siang atau subuh, Pak. Nah, maka kita bersyukur bisa melaksanakan sholat subuh ini. Yang kedua, kita duduk sama-sama di salah satu rumah Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah, kata Nabi, berkumpul satu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah. Kemudian yatluna kitab Allah, lalu membaca kitab Allah. Wa yatadarasu bainahum, dan belajar kita sama-sama, illa nazalat, kecuali akan ditanamkan, diturunkan alaihim, atas mereka as-sakinah, ketenangan. Jadi kalau kita duduk di majelis ilmu itu tenang, Pak, di rumah Allah. Kemudian wa ghasyiyatuhum rahmah, akan diliputin oleh kasih dan sayang. Orang yang di masjid, di majelis ilmu itu hatinya penuh dengan rahmah, sayang, bukan iri, bukan dengki, bukan benci. Maka kalau masih duduk di rumah Allah, masih duduk di majelis taklim, masih ada dengkinya, itu dipertanyakan tuh. Ya, kok bisa? Hamba Allah di masjid masih ada dengki, itu masih ada apa sebetulnya? Salah satu yang membuat rusak itu adalah hubbud dunia. Kemudian wa khaffathumul malaikah, malaikat keliling juga, ngelilingin mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah sebut nama-nama mereka di sisinya. Bapak Ibu, tak terasa kita masuk bulan Muharram. Ini kalau kada khilaf sudah 13 atau berapa ya. Yang jelas kita masuk 1446 Hijriah. Artinya 1 tahun usia kita itu bertambah. Dari 1445 ke 1446, 1 tahun bertambah. Tetapi jatah kita, sisa kita hidup di dunia berkurang 1 tahun, bukan bertambah. Usia bertambah tua, Pak, tapi jatah sisa hidup berkurang. Wa umrina kisum fi kulli yaumin, dan usia kita itu nakis, berkurang, fi kulli yaum, setiap hari. Tetapi kadang-kadang justru banyak, wa dzambi zaidun, dosa-dosa kita bertambah. Usia berkurang, dosa bertambah. Kaifah timali, bagaimana kita menanggungnya? Karena beban dosa yang banyak, usia malah berkurang. Maka itu barang siapa yang ternyata dalam hari-harinya nuksan, berkurang, fal maut, maka kematian itu khairun, lebih baik bagi dia. Ketika usia itu bertambah, justru dosa yang bertambah, usia berkurang tapi dosa bertambah, fal maut, kematian khairun lahu, baik baginya.
Bapak Ibu, kita kadang mengaku ya, manusia itu banyak lupa, banyak lalai. Dia lupa, dia lalai dari mana asalnya. Lalu untuk apa dia hidup di dunia ini, dan bagaimana nanti dia akan pulang. Ini yang kadang kita lupa. Ketika asik hidup di dunia, dia lupa. Kalaulah manusia itu sadar tentang dari mana asal dia, untuk apa dia hidup di dunia, dan kemana nanti setelah itu, maka sedetik pun, sesaat pun tak mungkin manusia itu melanggar perintah Allah kalau dia sadar itu. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mu'minun ayat 12 itu menjelaskan tentang asal kita. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Walaqad khalaqnal insana, dan sungguh kami telah menciptakan manusia. Nih kita semua nih manusia. Min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Asal kita itu tanah, Pak. Jasad kita ini tanah semua. Maka nanti kita akan kembali ke tanah, atau kita akan kembali kepada Tuhan. Dari saripati tanah itu kata Allah, summa ja'alnahu nutfatan. Kami jadikan itu nutfah. Mohon maaf, air mani. Fi qararim makin, yang air mani itu disimpan dalam satu tempat yang sangat kokoh, yaitu rahim seorang ibu. Maka Bapak Ibu, rahim ibu kita itu sangat kokoh kata Allah, dan memang kokoh. Dia mampu menampung bayi seberat 3 kilo, bahkan sampai 6 kilo. Ya, ada yang 4 kilo, anak bayi yang lahir ada yang 5 kilo. Bahkan ada yang kembar 2, kembar 3 bahkan ada. Kembar 3. Dia sangat kokoh sekali. Maka setelah itu, summa khalaqnan nutfata, kami jadikan nutfah, yang tadi nutfah air mani tadi, alaqatan, menjadi segumpal darah. Fa khalaqnal alaqata, dan kami jadikan segumpal darah itu mudghatan, segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata, dan kami jadikan segumpal daging itu, atau dari segumpal daging itu, idhaman, tumbuh tulang. Dari daging tadi. Begitu indah Tuhan menceritakan ini. Dari air mani menjadi darah, daging, tumbuh tulang. Tulang kita itu bisa memperbaiki sendiri, Pak. Makanya kalau ada orang jatuh kemudian retak, dia bisa baik sorangan. Ya. Tapi masih muda. Kalau udah tua nih bahaya. Makanya berat. Yang tua-tua jangan sampai jatuh atau menjatuhkan diri, jangan. Mau coba misalnya tulang kayak apa, lompat dia dari rantai 3 misalnya, jatuh, ya patah. Yang tua-tua kalau udah jatuh susah baiknya, Pak. Makanya mohon maaf bagi yang masih tua, ya, yang masih tua. Kalau ini masih muda semua nih, itu kalau yang tua-tua itu, mohon maaf nih, jangan banyak kalau nunduk tuh biasanya mulai pusing, pening, kadang-kadang jatuh. Dan kalau masuk kamar mandi itu tolong jangan dikunci. Kalau yang kakek, nenek, ibu, mama kita yang sudah tua masuk kamar mandi jangan dikunci, Pak. Takutnya dia jatuh, nggak ada yang bisa nolong. Kan banyak kasus kayak gitu ya. Jatuh di kamar mandi meninggal, nggak ada yang bisa nolong lagi karena berkunci. Ya, nah ini yang kita khawatirkan. Dalam keadaan darurat ya boleh kita. Maka tulang itu kata Allah, fakasawna li'idhama, kami bungkus itu tulang lahman, dengan daging lagi. Summa ansha'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dengan kehendak kami tadi makhluk dalam rupa yang lain. Ya kita ini.
Coba begitu indah Pak. Mohon maaf, dari air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang dibungkus lagi jadi kita. Maka apa? Fatabarakallahu ahsanul khaliqin yang kita baca tadi ketika sujud tilawah. Maha suci Allah yang telah menciptakan sebaik-baik makhluk. Siapa dia? Kita. Dengan segala kelebihan dan kekurangan kita. Gak sempurna juga, pasti ada kurangnya. Tapi sempurna di antara sekian makhluk itu. Inilah manusia. Maka setelah Allah menciptakan manusia tentu bukan tanpa maksud Pak. Ada maksud dan tujuan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan Allah yang pertama, maksud Allah. Dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia. Ada dua makhluk di bumi. Pertama jin, yang kedua manusia. Karena yang diciptakan Tuhan pertama dulu memang bangsa jin sebelum manusia. Makanya iblis itu pernah iri ya, masanya ya, iblis itu memang nggak senang adanya manusia. Maka ketika Tuhan itu berkata di hadapan malaikatnya, itu mulai panas tuh iblis. Cuman yang bertanya kan malaikat ya. Kan di tengah-tengah itu ada iblis Pak. Dia itu sombong. Nah, kita kalau menghadapi iblis jangan ilmunya ya tinggi. Iblis itu juga banyak ya kelebihan, makanya dia sombong. Nama aslinya Azazil ya. Azazil. Kemudian dibawa ke surga dengan prestasi yang luar biasa. Dia mendapatkan jabatan istilahnya menjaga perbendaharaan yang di surga itu. Dia mendapat julukan Al-Haris. Cuman satu, iblis itu merasa dia hebat. Itu aja. Ya. Iblis merasa hebat. Nah, maka kemudian Allah datang di hadapan malaikat mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku hendak menjadikan di bumi ini khalifah. Itu mulai panas tuh iblis, cuma nggak mau ngomong. Malaikat nanya kan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ingin menjadikan fiha di dalam bumi itu orang yang membuat kerusakan, may yufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami ini sudah mensucikan engkau, memuliakan engkau, mentahmidkan, memuji engkau. Artinya kami sudah cukup gitu ya. Nah, maka jin itu ada. Iblis termasuk bangsa jin ya. Dan kita memang harus percaya karena di Quran juga ada surat jin. Ya kan? Itu dekat dengan perkampungan Ma'la. Pekuburan Ma'la itu adalah tempat di mana Ibunda Khadijah dimakamkan di sana. Itu tempat di mana dahulu para jin-jin itu berbaiat dengan Nabi. Kalau nggak salah bertingkat 2 masjid itu, dengan luas lebih kurang 200 meter persegi. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan kita semua bisa ziarah ke sana Pak ya. Yang penting rajin aja baca surah Ar-Rahman kan. Kalau bisa juga Ustadz sudah rancak, nggak bisa juga berangkat, ya udah baca surat Waqiah. Belum bisa juga Ustadz berangkat lalu udah sering baca surat Waqiah, ya udah baca surat tanah, surat rumah, surat cincin, emas, galang, kalung bacain. Udah baca cukup, bawa ke toko emas, jual, berangkat ya. Kita tuh gini Pak, bayangan kita tuh bila baca surat Waqiah tuh sugih, selalu bayangan kita gitu. Ini yang salah. Sehingga niatnya kalau baca surat Waqiah supaya sugih. Enggak kayak gitu kan. Niat kita baca surat Waqiah supaya Allah ridha, bukan supaya sugih.
Adapun hadis yang mengqara'a surat al-waqi'ah, siapa yang membaca surat waqi'ah lam faqatan abada, tidak akan difakirkan selamanya. Bukan disugi, tidak difakirkan. Tapi derajatnya pun dhaif kan. Nah, jadi jin itu ada, Pak. Ya. Bahkan apa istilahnya di dalam surah Al-Kahf itu ayat 27 Tuhan bicara bahwa setiap manusia lahir itu selalu ada didampingin oleh yang namanya qarin, Pak. Ya, ada dua itu kan qarin. Jadi qarin itu kan jin yang mendampingi manusia, yang kedua adalah malaikat. Kalau qarin itu bisikan-bisikan jahat, malaikat bisikan-bisikan baik. Makanya jangan heran, Pak, ya. Ketika ada orang berangkat ke dukun, kan ada tuh ya. Datuk, kai, atau mbah. Kita belum bicara, mbah tuh tahu sudah masalah kita. Wah, ini pasti masalah lakinya, Wak. Nah, gitu kan. Kok tahu, mbah? Ya iyalah tahu. Laki ikam lagi tergila-gila dengan balu kampung sebelah misalnya kan, janda. Kok tahu mbah? Ya tahu lah, kan dukun gitu ya. Tapi sekarang dukun tuh jarang mau ngaku dukun, ngakunya tuan guru, Pak, ya. Ngakunya tuh. Ini jandanya tuh anaknya 5. Kok tahu, Pian? Ya iyalah tahu kan gitu kan. Kiai misalnya saya kan dia nggak mau ngaku dukun. Tahu Bapak Ibu kenapa dia bisa tahu? Itu adalah qarinnya yang bicara, yang bisikin. Gimana dia bisa dapatnya? Dengan terakatnya dia bisa bicara dengan jin. Tapi ketahuilah, yang namanya jin itu sebaik-baik jin itu sejahat manusia. Maka biasanya ketika ada informasi dari jin itu yang baik, yang benar itu cuma 1, Pak, atau 2. Yang sisanya tuh bohong semua. Makanya jangan percaya sama dukun. Ya. Karena informasi jin itu, makanya kadang-kadang ini, cobain Pian, praktekkan aja. Coba tanya jin. Ada yang pernah nanya sama jin? Itu tanyain 10 pertanyaan aja. 2 tuh mungkin benar, sisanya tuh salah. Fitnah semua. Karena tugas jin tuh merusak hubungan manusia. Padahal lakinya bujur ya, sering membantu bibi sayur misalnya. Enggak ada hubungan apa-apa, cuma membantu, kasihan kan anaknya ini perlu biaya dibantuin. Tapi difitnah oleh jin. Jin ini jangan percaya sama jin ya. Atau ada juga misalnya orang yang mati tiba-tiba muncul tengah malam misalnya. Itu bukan arwah, nggak ada arwah gentayangan, itu jin. Oh, Ustadz nggak lihat, wajahnya sama, jalannya sama, tawanya sama, perawakannya sama, nggak lihat aja. Betul, itu namanya jin. Karena orang meninggal tuh nggak ada yang jadi hantu gentayangan, Pak. Iya. Dulu ingat dulu saya masih kecil di kampung itu. Ada orang meninggal dunia. Ada yang jaga malam. Jaga malam itu satu waktu, mohon maaf menabrak kami, Pak. Pokoknya melihat, oh itu si Anu maka meninggal sudah. Ini kiaunya kawan siku. Taruhlah namanya Anang lah. Nang dia. Tuh lihat tuh, maka meninggal sudah. Wah, Anang lihat terkejut. Enggak tinggal diam Anang, tinggal dia buka langsung kan. Lihat jin tadi, lihat hantu. Esoknya kesebar bahwa si Anu jadi hantu arwah gentayangan. Itu enggak ada arwah gentayangan. Itu jin semua. Orang kalau udah meninggal kembalinya ke Tuhan. Enggak ada yang jadi arwah gentayangan, ya. Nah, ini macam-macam. Nah, jadi tugas jin dan manusia. Jadi jin itu ada yang Islam, ada yang kafir. Ya kan? Makanya di surah An-Nas itu kan yang sama dengan kita, ada yang Islam, ada yang kafir. Ada yang muslim, ada yang jadi setan juga, jin. Manusia juga ada yang jadi setan. Tapi yang paling berat tuh jin bukan jin setan, tapi yang paling berat tuh manusia setan. Manset kan. Kalau jin set itu jin setan. Itu paling berat tuh manusia setan, Pak. Kalau jin yang setan, kita baca ke Ayatul Kursi, lari dia. Atau kalau azan, kata Nabi dalam Fathul Majid, walaupun ini hadisnya juga dhaif, kalau orang azan tuh jin tuh buka, setan tuh buka. Maka kalau ada orang azan yang buka itu setan berarti kan. Maka azan dia buka, setan.
Nah yang jadi persoalan kalau jin setan itu kita baca ayat kursi dia buka. Kalau jin manusia, kalau setan manusia, manset tadi, itu kita baca ayat kursi mantul. Kita lempar kursinya, dibalasnya kita. Itu jangan-jangan bahkan kursinya dijualnya, Pak. Bahkan ini banyak yang berebut kursi malahan kan. Nah ini berat nih. Ini yang berat itu manusia setan merebut kursi ini. Baca ayat kursi mantul, ditimbai kursi jualnya, kadang dirabutakannya tuh kursi. Lagi rame-rame persiapan merebut kursi lagi kan. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita berharap mudah-mudahan yang merebut kursi itu bukan manusia yang bersifat perilaku gitu ya. Manusia yang memang baik. Tapi kalau berebut ya jelas nggak baik. Berebut yang nggak sehat tuh nggak baik. Nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas jin dan manusia Allah jadikan tak lain dan tak bukan ibadah. Nah kita memahami ibadah itu cuma sholat, ya kan, puasa, haji, bahkan yang lagi ramai itu umrah, Pak. Ramai banget umrah ini. Sampai ke pelosok-pelosok desa tuh. Sampai masjid-masjid promosi umrah tuh banyak. Padahal cobain pengen buka ayat umrah tuh berapa ayat sih? Ya, coba buka. Cuman 1-2 ayat, Pak. Saya nggak sempat anunya atau apa? Yang khusus tentang umrah itu cuman berapa ayat. Tuhan tidak terlalu menekankan, tapi kita berhemat. Kenapa? Ada fulus di sana, Pak. Ini kadang-kadang kita khawatir hubbud dunia, travel, pembimbing haji. Ini perlu diberikan ingatan bahwa itu cuma berapa ayat. Maka masyarakat ini jangan terlalu tapi kita juga nggak ini, karena memang ada orang mau berangkat ya silahkan, tapi jangan dijadikan sesuatu jalan untuk mendapatkan dunia. Ya, berebutan nih, ini dengan ini bersaing, nggak sehat. Padahal kalau kita baca justru ayat yang bicara tentang persoalan keluarga itu paling banyak ayatnya. Penekanan kepada rumah tangga tuh banyak ayatnya. Mulai sebelum nikah, pernikahan, setelah pernikahan, sampai perceraian. Itu semua ada ayatnya. Jarang kita perhatikan. Sehingga banyaklah rumah tangga kita yang berantakan. Kenapa? Kita nggak perhatikan itu. Yang kita perhatikan ayat yang sebetulnya nggak terlalu ditekankan Tuhan. Kita ini kebalik. Apa yang Allah begitu perhatian kita nggak perhatikan. Apa yang Allah tidak terlalu menekankan kita tekankan itu. Allah begitu perhatian menekankan persoalan rumah tangga, tapi kita nggak perhatian. Ya ini yang susah. Nah, jadi ibadah itu banyak. Setiap saat itu bisa ibadah, Pak. Ya, kita tadi malam tidur itu ibadah. Apa? Ketika kita mulai dengan wudhu, lalu kita baca doa. Apa doanya? Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Asal pas saja doanya, jangan salah. Ada teman saya doa mau tidur, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Mulas dia malamnya, salah baca doa. Sakit perut malamnya, bangun tengah malam, masuk ke WC, baca doa. Bismika Allahumma ahya bismika amut. Tersalah dia, ketiduran di dalam kamar mandi. Kenapa? Bacanya baca mau tidur. Jadi doanya juga harus pas. Nah ketika masuk WC juga, itu ibadah. Kalau kita masuk dengan kaki kiri, lalu mohon maaf kencing dalam keadaan duduk, lalu kemudian kita keluar ya dengan doa, boleh ghufranakallah, boleh alhamdulillahilladzi azhaba anniyal adza wal wa'afani, boleh. Yang jelas kita berdoa setiap saat ya. Masuk WC aja ada pahala ibadah. Keluar WC, masuk keluar dengan kaki kanan, itu udah ibadah. Belum lagi manfaat ibadah lain, Pak. Tadi Nabi ajarkan kita wudhu. Kemudian apalagi kalau kita baca di fikih sunnah itu, Nabi itu ngajarkan kepada kita apabila kita mau tidur tuh wudhu, idza
apabila engkau ingin mendatangi madja'aka, tempat berbaringmu, fatawadda, maka wudhu dulu. Kemudian kita baringkan di atas syikikal aiman, lambung yang kanan. Itu manfaat kesehatan, Pak. Banyak betul. Makanya Nabi itu dalam usia 63 tahun, beliau cuma sakit 2 kali aja. Yang pertama ketika berangkat dari Makkah ke Madinah, hijrah, itu kecapean, kelelahan. Bagaimana enggak kelelahan, Pak? Beliau mengambil jalan yang tidak biasanya dipakai oleh orang kebanyakan. Ini strategi Nabi. Kita tuh mestinya kalau bicara hijrahnya Nabi itu bicara tentang bagaimana upaya perencanaan Nabi, bukan hal-hal yang mistik. Hal mistik tuh perlu, kan banyak mistik-mistiknya. Apa diantaranya mistik sana? Tapi itu bukan mistik, mukjizat ya, maksudnya mukjizat. Misalnya gini, ketika Nabi dikurung ya, satu halnya gini, ketika Nabi mau berangkat hijrah, ada perintah itu. Sahabat bilang, ya Rasul kita bersama. Kata Nabi apa? Jangan bersama, kalian duluan, aku belakangan. Maka berangkat duluan. Ini pemimpin hebat. Yang kedua, strategi Nabi. Mulai dari beliau ada menyuruh Ali menggantikan beliau. Menggantikan mati loh. Untung Ali itu taat. Coba kalau Ali ini biar. Ya Rasul ulun tuh masih anum tuh Rasulullah. Mestinya kalau menggantikan pian mati, itu yang tua aja. Tuh Abu Bakar tuh tua misalnya. Tuh Ali ini. Ali dulu siap. Nabi itu dikurung kan dengan pagar betisnya Satpol PP-nya Quraisy. Satpol PP juga dulu ya. Nah, ketika itu Nabi baca apa tuh? Kalau hal mukjizatnya, baca apa? Surah Yasin kan. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka itu saddan, penghalang. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga terhalang mereka. Fa arsaynahum fahum la yubsirun. Itu mukjizat. Lalu apalagi Nabi? Sampai di Gua Sur kan Nabi disuruh oleh Abu Bakar, ya Rasul, pian di luar aja dulu, saya masuk ke dalam bersih-bersih. Ternyata Abu Bakar kepatok, kala jengking, Pak. Bengkak, pucat. Ya Abu Bakar, kok pucat mukamu? Kenapa kau takut? Enggak ya Rasul. Kau sedih? Kata Nabi, la takhaf wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya cuman kena patok kala, bengkak, racun kan. Udah sampai sini. Diambil Nabi, tangan Abu Bakar dibacain bismillah, diludahin kempes. Itu mukjizat. Ya. Udah Nabi. Coba kalau ludah pian, sini tambah bengkak. Kalau Nabi enggak, udah Nabi. Itu mukjizat. Kita jangan bicara mukjizat sebetulnya. Strategi beliau. Gimana perencanaan beliau? Sampai di Mekah gimana perencanaan beliau? Di Madinah. Berbangun pertama apa? Masjid. Apalagi? Persaudaraan Ansar dan Muhajirin. Ini enggak kita bahas, jarang kita bahas. Ya, apa lagi? Banyak ya sebenarnya. Nabi sakit cuma 2 kan. Satu di waktu beliau kecapean. Yang kedua, beliau ketika mau wafat. Cuma 2 kali. Kalau kita kebanyakan penyakit, asam urat, asam lambung, kurang asam, macam-macam asam lah. Ada gula macam-macam. Nah, maka Bapak Ibu, itu ibadah. Banyak sebetulnya ibadah yang kalau kita bahas ya. Baik. Jadi kita bisa men-setting 24 jam itu ibadah semua. Maka kata Nabi, kalaulah kalian mati malam itu, in mutta lailataka, bila mati malam kau itu, maka mati engkau dalam keadaan fitrah. Nah, itu kan. Nah, kalau sudah itu, kemana kita akan pulang? Ya ke Tuhan. Mau pulang, Pak? Jarang mau pulang. Kalau masalah ke sana. Padahal pulang itu sesuatu yang kita nanti-nanti. Kita dulu sekolah, Pak. Lalu kita ada satu pelajaran yang paling kita nggak senang. Tahulah matematika. Ternyata gurunya nggak datang. Datang guru piket. Kata guru piket, anak-anak, ini hari ini rapat, silakan pulang. Bingung bukan main. Ya kan? Masih ingat dulu masa-masa kecil? Itu ada yang naik atas meja, ada yang begendang, senang luar biasa. Habut tuh semua sekolah, anak-anak pulang, bulikan buahnya. Senang nggak? Senang. Kenapa kita kok nggak senang pulang ke kekasih kita Allah? Satu, karena kita merasa belum siap. Kenapa belum siap? Bekal.
Ya udah siapkan bekal sekarang. Yang kedua, kita merasa banyak dosa. Kalau merasa banyak dosa bagus Pak. Maka apa? Taubat. Yang susah tuh yang nggak merasa punya dosa, itu yang susah. Nah kalau itu kita lakukan, insya Allah kita akan pulang dengan mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu barangkali ini yang saya sampaikan, mohon maaf nggak bisa panjang lebar karena hari ini hari Jumat ya. Ada kegiatan juga. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.